Karena bahkan kalau ada warga masyarakat yang lulus tahun 2020 kemarin, 2021 ini kuliah di Universitas Gunung Kidul digratiskan. Gratis. Ketemu lagi rubrik Ruang Ngobrol Asik. Saat ini saya berada di lokasi hutan yang sejuk, yang hijau, yang udaranya segar sekali. Ini di lokasi hutan milik Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hutan ini berada di desa atau kelurahan Jati Ayu, Kapanewonnya atau kecamatannya di Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Lokasi ini juga disiapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat menjadi tempat yang menjadi wana wisata, begitu, tempat rest area yang bisa dikunjungi oleh teman-teman semuanya, bisa menyaksikan keindahan alam di sini. Juga ada banyak warung-warung menyajikan aneka kuliner yang ini bisa juga menggerakkan dari perekonomian yang ada di desa. Sudah bersama dengan saya, beliau adalah lurah kepala desa kelima di desa Jati Ayu ini, bernama Pak Giono, betul ya. Pak ya. Oke, Pak Giono ini kepala desa kelima di desa Jati Ayu, kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul ini. Beliau juga di tahun 2015 kemarin beliau maju sebagai calon kades, calon lurah begitu, dan akhirnya mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin desa Jati Ayu. Tapi sebelum itu saya ingin mendapat cerita dari Pak Giono tentang namanya Jati Ayu, karena di sini kalau tadi saya lihat jati-jatinya nggak ada, tapi namanya Jati Ayu. Kurang tahu barangkali di lokasi yang lain, di lokasi di luar hutan ini banyak jati atau seperti apa, dan nanti kita akan minta informasi beliau tentang Jati Ayu. Gimana Pak cerita Jati Ayu ini? Terima kasih. Jadi kami akan menceritakan sekelumit menurut sejarah yang kami terima. Jadi mungkin masih ada beberapa hal yang kurang pas, namun secara garis besarnya Jati Ayu ini menjadi Kelurahan Jati Ayu itu tahun 1946. Waktu itu Jati Ayu ini gabungan antara dua kelurahan, itu Kelurahan Wonontoro dan Kelurahan Candi. Pembahasan untuk penggabungan itu bertempat di tempatnya Pak Newu, Karangmojo dulu. Di sana diadakan musyawarah atau rapat penggabungan Kelurahan Wonontoro dan Kelurahan Candi. Ada salah satu tokoh itu juga mantan lurah Wonontoro. Beliau almarhum Mbah Mangun Karso. Ya, itu lurah Wonontoro yang pertama. Mereka punya inisiatif atau inisiasi bahwa di Kelurahan Wonontoro tepatnya itu waktu dulu ada jati yang sangat besar, pohon jati yang sangat besar. Terus di bawah pohon jati itu ada orang yang jualan, sangat cantik sekali, menjadi idola semua orang yang lewat. Karena jualan apa Pak? Jualan apa itu? Jualan ya kalau sekarang mungkin es angkringan gitu kalau sekarang. Jadi ya. Dulu ya makanan ringan lah, makanan tradisional ya. Kan salah satu tokoh yang namanya Mbah Mangun Karso itu bahwa mereka mempunyai inisiasi untuk penggabungan dua kelurahan itu tidak dinamakan Wonontoro, tidak dinamakan Kelurahan Candi. Mereka mengusulkan dinamakan Jati Ayu karena inisiasi ada pohon jati yang gede, di bawahnya ada seorang perempuan yang cantik berjualan makanan tradisional. Sehingga kedua belah pihak pada sepakat menyepakati nama sudah Jati Ayu tadi. Jati Ayu. Tapi sekarang ini siapa perempuan cantik ini masih misterius Pak.
Kalau namanya siapa warga Wonontoro atau Candi atau sampai sekarang tidak ada warga yang tahu. Yang jelas namanya mengaku mereka itu Fatimah. Mereka namanya Pak Ruslan Hadi Pranoto. Ya. Setelah yang namanya Mbah Mangun Karso itu orang sudah tua, jadi menjadi lurah sudah merasa tua, sudah tidak bisa menjalankan, sehingga dia minta diganti. Terus dia juga nunjuk untuk menyelamatkan kedua belah pihak yang saling berebutan jabatan lurah. Mereka menunjuk Pak Ruslan itu. Jadi namanya diambil dari situs yang ada di Wonontoro, lurahnya diambil dari tokoh masyarakat yang dari Candi. Ya, itu rumahnya di Tegal Sari, tepatnya di Kelurahan Candi. Sehingga kedua belah itu sepakat untuk yang menjadi lurah itu Pak Ruslan itu. Pak Ruslan Hadi Winoto ya. Sampai tahun 2014, terus 2015 Pak Ibnu tidak mencalonkan, saya yang Pak Giono ini maju dan terpilih. Berapa kemarin Pak calonnya? Ada tiga. Saya, Pak Hargo Nugroho sama Pak Mugedo. Pak Hargo akhirnya ketemu juga di kontestasi lagi. Iya. Ketemu lagi. Alhamdulillah saya yang berapa dusun sih Pak di Jatiayu? Jatiayu ada 13 dusun. Penggabungan dari Wonontoro dan Candi itu 13 dusun 13 dusun. Akhirnya Pak Giono ini yang mendapat kepercayaan sampai 6 tahun berlangsung, dan besok tanggal 31 Oktober akan ada hajatan demokrasi desa pilihan lurah begitu, dan Bapak ingin maju insyaallah kembali. Berapa Pak dari 13 dusun itu jumlah warga berapa? Jumlah warga sekitar 80.000 sekian. 80.000? 8.000 sekian. 8.000 hak pilih sekitar 5.000 sekian. 5.000-an ya. Tapi yang menggunakan ya hanya sekitar 4.000 lebih sekian. Mari disabi minum Pak, ini teh hangat khas dari Jatiayu. Dan ini ada tempe sama tahu, ini juga makanan khas tradisional di Gunung Kidul. Jatiayu juga menyediakan ini di pusat kuliner ini. Saya sih berharap semoga tempe dan tahu ini juga menjadi ikonnya Jatiayu juga. Siapa tahu ini yang buat juga ayu seperti cerita di desa Jatiayu ini Pak. Yang jelas ini warga Jatiayu. Warga Jatiayu. Silakan diminum Pak. 6 tahun sudah berjalan desa Jatiayu ini dipimpin oleh Pak Giono. Saya ingin tahu Pak, apa bedanya, kemajuan apa yang nampak dan terasakan di Kelurahan Jatiayu ini sebelum Bapak memimpin dan saat ini Bapak memimpin? Waduh Mas, kalau ditanya seperti itu saya sulit dan berat untuk menjawab. Kenapa Pak? Nah, karena pasti ada perubahan. Namun perubahan itu kan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk tugas Bapak untuk menjadi merubah ke arah yang baik. Saya. Namun karena ini ditanya, ya kami sampaikan kepada Mas bahwa selama 6 tahun ini jelas saya melaksanakan atau merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi saya. Apa itu Pak? Visi misi saat 2015 ya Pak berarti? Ya. 2015, sekarang sudah 6 tahun ini, sudah mau pilihan lagi. Apa visi misi di tahun 2015 ini? Jadi visi misi saya dulu Jatiayu maju, sejahtera, sehat dan bermartabat. Jatiayu maju, sehat, sejahtera, cerdas dan sehat. Cerdas dan sehat. Sehatnya sudah tercapai Pak? Kesadaran masyarakat untuk sehat dan sebagainya, karena kemarin juga ada pandemi, kita menghadapi semua situasi yang tidak enak ini. Alhamdulillah untuk saat ini, khususnya akhir-akhir ini pandemi sudah landai, jadi sudah tidak ada warga masyarakat yang isolasi. Katakan kemarin itu Jatiayu secara umum itu zona merah, bahkan ada salah satu padukuhan itu zona hitam.
khususnya satu RT dalam satu padukuhan itu adalah kita lockdown. Sehingga kebutuhan masyarakat satu RT itu kita cukupi dengan sistem swadaya masyarakat. Swadaya, gotong royong. Gotong royong. Sehatnya seperti itu. Begini, artinya akses kebutuhan masyarakat akan sehat ini kondisinya gimana di desa? Ini, pertama sehat kan tidak hanya kita mengandalkan obat dan penanganan, perlu kita pikirkan jangka panjangnya dari beberapa aspek yang mendukung tentang kesehatan. Pertama adalah pemanfaatan atau untuk mengkonsumsi air bersih. Dan ini alhamdulillah untuk air bersih ini memang kita berusaha semaksimal mungkin bersama warga masyarakat untuk menciptakan bahwa masyarakat Jatiayu ini kalau bisa harus mengkonsumsi air bersih. Dan alhamdulillah kita sudah bisa merealisasikan di Jatiayu ini ada 17 sumur bor dari 13 pedukuhan. Ini yang kami mencari dari pihak ketiga. Terus yang kita danani dari dana desa, kita mendirikan spam des itu ada 2 unit ya, yang sekarang dikelola oleh BUMDes, dan kami juga mendapatkan spam simas 1 unit. Dan spam simas itu sekarang masih ditangani kelompok KPM-nya karena belum begitu maksimal, masih banyak perawatan sehingga kita belum berani memberikan untuk pengelolaan itu pada BUMDes. Justru nanti kita membebani BUMDes karena masih ada beberapa pengelolaan. Dan alhamdulillah Sejatiayu ini kalau kita hitung secara matematika yang memanfaatkan PDAM itu sudah menurun, bahkan sudah menurun karena jangkauan program di padukan itu sudah menjangkau sama PAMDes tadi ya. Bahkan sampai saya waktu itu dimarahi sampai sama PDAM karena banyak warga masyarakat itu yang pada mutus jaringan PDAM ganti ke spandus itu. Karena desa bisa memberikan layanan air bersih. Kan yang lebih murah dan yang jelas kualitas air itu sendiri sudah standar kesehatan, itu sudah memenuhi syarat standar kesehatan. Rata-rata satu titik spandus ini bisa untuk satu dusun atau enggak? Ya sekitarannya 30, ada yang 70. Jadi tinggal 30 KK ya, sampai 70 KK ya. Terus ya mengenai tadi saya yang itu masih hubungannya dengan kesehatan. Terus jambanisasi. Jambanisasi ini kita realisasikan dari dana desa karena jambanisasi ini juga salah satu syarat untuk menuju sehat. Tadinya banyak sekali warga masyarakat yang masih menggunakan jamban cemplung. Sekarang alhamdulillah sudah semuanya sudah standar pakai jamban gulu banyak itu. Jadi pakai jamban yang standar kesehatan. Memang Kelurahan Jatiayu untuk tahun 2020 ini sudah habis semua program jambanisasi, memang sudah tidak ada. Sudah menjangkau semua. Menjangkau semua. Oke. Tadi sehat. Terus apa Pak visi misinya tadi? Sehat menuju sejahtera. Ya, sejahtera. Sejahtera kita merealisasikan dari dana desa karena yang bisa untuk kegiatan ini adalah dana desa. Kita adakan pelatihan UMKM. Pengusaha-pengusaha kecil kita latih, kita beri fasilitas mungkin mesinnya atau apa, banyak sekali. Namun kita terkendala masyarakat itu sendiri. Jadi memang sulit Mas. Jadi untuk merubah mindset masyarakat dari masyarakat konsumtif menjadi produktif memang sulit sekali. Bahkan di lingkungan sini saja. Sini itu ada pohon nangka. Bahkan kalau musim seperti ini banyak buahnya. Tapi kurang kreatif. Bahkan sudah kita adakan pelatihan,
sistem pemasarannya kita kerjasama dengan UGM sudah. Nah, kita tuh sampai berpikir pengolahan nangka ini. Iya, pengolahan nangka dari gorinya itu. Saya tuh sampai berpikir Yogyakarta itu sudah kondang gudegnya. Makanan khas Yogyakarta Jogjanya. Tapi kita harus mengakui bahan dasar gudeg itu dari mana. Padahal kita punya. Ya. Nah, ini saja sudah kita sampaikan pada warga masyarakat. Dan alhamdulillah ya sedikit demi sedikit untuk merubah itu memang tidak semudah kita membalik telapak tangan. Jadi memang apa ya, sedikit demi sedikit misalnya. Di lokasi ini perlu kita tahu ya Pak, tadi saya membaca beberapa informasi yang ada di sekitar hutan ini, ternyata ini ada lokasi untuk penanaman nangka juga ya. Dari dinas atau dari UGM atau dari? Ini dari UGM. Jadi UGM pada saya kira udah 25 tahun yang lalu itu kerjasama dengan Dinas Kehutanan, bahwa UGM itu punya kegiatan di sini hutan nangka itu sekitar 25 hektar. 25 hektar. Dan itu nangka dikelola oleh warga masyarakat, hasilnya untuk masyarakat. Jadi seluruh masyarakat nanam nangka, bibitnya, pendampingan, pupuknya itu dari UGM. Dari UGM. Hasilnya nanti juga untuk masyarakat. Masyarakat untuk memelihara nangka itu dan untuk memanfaatkan lahan yang masih bisa dipakai untuk pertanian. Ini informasi yang bagus untuk teman-teman yang bergerak di kuliner atau di khususnya di makanan gudeg gitu, ikon Jogja, gudeg Jogja begitu, bisa mencari nangka di sini karena memang ini daerah yang desa yang sangat surplus menghasilkan nangka betul ya. Bahkan ini Mas, jadi tidak hanya di kehutanan ini, jadi kita juga kerjasama dengan UGM ya, diberi bibit dari UGM bagi warga masyarakat yang masih mempunyai lahan. Saya suruh untuk menanam paling tidak itu 2 batang nangka, 3 batang kelapa, sehingga untuk ninggali anak cucu kita nanti kalau sudah kita nggak ada pohon itu sudah tidak produktif. Termasuk program pemanfaatan lahan pekarangan ya. Iya. Untuk kegiatan produktif salah satunya nangka dan kelapa. Oke. Yang tanaman keras. Perlu teman-teman tahu di Kelurahan Jati Ayu ini menjadi jalur utama akses masyarakat yang akan ke Gunung Kidul, ke pusat kota Wonosari, begitu pusat kotanya di Wonosari menuju ke Solo ya Pak sana. Iya. Semen, jadi ini kelurahan yang berbatasan dengan Semen ya. Kemudian jalur bisa masuk ke Surakarta begitu. Tadi sudah disinggung soal visi misi yang terus diperjuangkan Bapak supaya terwujud dan mengangkat perekonomian di Kelurahan Jati Ayu. Kemudian sekarang pembangunan itu berjalan di mana Pak desa itu? Bapak sedang melakukan apa sekarang di desa? Yang jelas pembangunan, saya meneruskan pembangunan khususnya di area ini. Ini untuk menopang wisata sehingga untuk menambah kesejahteraan masyarakat dengan menambah perekonomian masyarakat. Ini baru tengah berjalan ya Pak? Ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Kami punya inovasi Mas. Gunung Kidul itu yang ditingkatkan adalah pariwisatanya. Terus khususnya Jati Ayu ini tidak kebagian apa-apa, hanya kebagian kebisingannya, semrawutnya, polusinya, hanya itu. Saya berpikir bagaimana caranya wisatawan yang lewat di jalur Jati Ayu ini, jalur pariwisata ini, wisata itu berhenti istirahat di Jati Ayu sehingga uang sakunya itu seperak 2 perak itu bisa ditinggalkan di Jati Ayu. Nah, salah satunya adalah rest area ini. Rest area ini lokasi lahan milik kehutanan Provinsi DIY ya. Pemda DIY begitu. Kemudian dimanfaatkan oleh desa dan bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada. Bagaimana Bapak bisa mengakses ke sana, ke UGM kemudian pinjam sini untuk membuat rest area ini juga diizinkan oleh pemerintah daerah? Bagaimana? Gini Mas, Jati Ayu ini kan sudah kontrak setiap tahun itu pasti ada KKN UGM yang ada di Jati Ayu karena mereka punya lahan nangka di sini. Itu pendampingan warga masyarakat. Saya greneng-greneng
atau ngobrol sama DPL-nya. Gimana Bu cara untuk memohon izin dengan kehutanan kalau sebagian di lahan nangka itu kita pergunakan untuk rest area. Rest area. Dia apresiasi. Oh iya, karena kita juga punya kerjasama dengan dinas kehutanan untuk fakultas kehutanan ini kan gitu. Nah mereka juga ngobrol-ngobrol di ACC, kita suruh bikin proposal. Waktu itu 3 tahun yang lalu itu proposal kita buat dikembalikan. Kalau sudah ada BUMDes, alangkah baiknya yang kerjasama itu BUMDes. Ya. Sehingga kami sepakat bahwa BUMDes lah yang membuat proposal, yang mengerjakan ini, yang MOU-nya BUMDes. 1 tahun itu izin keluar. Padahal sini belum ada apa-apa. Ya. Sini tuh belum ada apa-apa. Bersama dengan master plan. Jadi dari adik-adik mahasiswa UGM. Dan master plan itu dulu masih sifatnya itu umum. Jadi se-desa Jatiayu. Ya. Karena program saya tidak hanya di rest area ini saja. Jadi di mana ada potensi untuk menuju ke bisa untuk wisata, yaitu kita ajukan. Jadi dulu itu master plan-nya itu masih global, jadi masih semua umum, ya umum. Terus dibikinlah satu titik master plan di sini dari adik-adik UGM, yaitu alhamdulillah izin keluar. Padahal sini belum kita mulai, sini belum. Setelah izin keluar, baru kita menggerakkan warga masyarakat untuk segera membuat bedeng-bedeng ini. Ini kita serahkan pada Karang Taruna, pelaksananya Karang Taruna. Karang Taruna memeta-meta ini ditawarkan pada masyarakat, siapa yang akan berusaha di sini silahkan untuk membuka usaha yang ada di sini, ya kuliner ya, apapun ya. Tadi ada sate, ada kopi, ada bakso, nanti ada mie ayam, ada angkringan, dan berbagai jenis minuman ringan ya di sini. Jadi ada berapa sekarang yang sudah terdata sampai hari ini? Kalau pendaftar itu semua sudah ada 40-an pendaftar, tapi ini yang sudah ini sekitar 22 yang sudah bangun, ya. Yang berjalan ini baru sekitar 8 atau 9 orang. Oke. Nanti bertahap, semoga segera bisa diramaikan dan situasi pandemi sudah berlalu, semakin membawa peningkatan ekonomi bagi pedagang-pedagang yang ada di sini. Kedua kalinya juga kita punya inovasi juga, mendirikan tempat ibadah di pinggir jalan raya ini. Harapan saya di situ ada tempat ibadah yang memadai. Dalam arti yang memadai, kalau nanti untuk Jumatan itu bisa memuat banyak jamaah, dan di lingkungannya itu kita dirikan yaitu kuliner. Kuliner. Ya. Kemarin pembangunan masjid itu juga pakai dana desa atau enggak? Jadi dana masjid itu swadaya masyarakat dan donatur dari luar warga, yang banyak justru malah dari luar warga dan juga dari BUMN ya. BUMN. Kapasitas berapa itu? Bisa menampung berapa? Itu bisa menampung sekitar 600-an orang. 600 ya. Yang di dalam. Ya, bisa sampai 600-an. Kalau boleh tahu itu postur keuangan daerah bagaimana? Kalau keuangan desa itu keuangan desa baik kelurahan, alokasi dana desa maupun dana ADD maupun dan pendapatan nasi desa. ADD itu sini sekitar 790-an juta. 790-an juta. Itu hanya habis untuk gaji perangkat, untuk operasional pemerintahan. Jadi untuk sarana prasarana perlengkapan di kantor, dan untuk gaji perangkat termasuk BPD, termasuk honor RT RW. Itu sudah kalang kabut. Kemudian dana desa itu sekitar 1 M kurang 1 sedikit. M. Berarti totalnya berapa, Pak? Itu sekitar 1 M 800-an. 1,8. Terus untuk dana desa itu kita pergunakan untuk
sarana prasarana termasuk pembangunan dan lain sebagainya, termasuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan. Dan yang kita rasakan, kita manfaatkan untuk sarana prasarana untuk membangun fisik itu hanya yang 3 tahun berjalan. Jadi efektif berjalan itu 2016, 2017, 2018. Untuk 2019-20 kemarin kan untuk kegiatan pandemi ini penanganan harus ke sini, termasuk tahun ini. Efektif. Apa yang sudah dibangun Pak dari sarana fisik begitu, misalnya jalan atau jalan kampung? Ada jalan, talut, aspal, dan juga gedung olahraga. Gedung olahraga. Ya. Gor ya? Ya, gor yang tadinya itu hanya rusak, tapi rusak berat. Terus itu tahun pertama kita selesaikan, kita bangun rehab. Ya. Dan jembatan. Kalau pendapatan asli desa dari pendapatan mana? Asli desa di sini hanya dari sewa tanah kas desa. Sewa tanah kas desa. Disewa siapa ini? Disewa oleh petani masyarakat. Petani. Ya. Ini hanya minim sekali. Jadi PAD itu 1 tahun hanya maksimal itu 30 per tahun. 30 itu termasuk sewa kios. Ya. Kita punya kios 6. Berarti BUMDes kegiatannya apa saja Pak selain BUMDes simpan pinjam? Terus untuk permodalan usaha ya simpan pinjam ya, itu. Pertokoan, sembako itu, dan spamdes, pengelolaan air ya. Terus pasar Kalurahan itu saya serahkan pada BUMDes penanganannya. Dan insya Allah ini nanti kalau sudah berjalan mungkin BUMDes juga akan ikut menikmati. Sekarang belum ada hasilnya ini. Masih merintis ya. Kelurahan Jatiayu juga memiliki masyarakat yang beragam. Baik dari agama maupun dari nilai-nilai laku tradisi. Bisa diceritakan pada saya Pak? Ya emang benar Mas. Jadi sehingga kami punya program setiap tahun untuk mempersatukan beberapa ragam kepercayaan agama maupun aliran agar menjadi satu persepsi demi Jatiayu maju itu tadi. Setiap tahun kita mengadakan pertemuan antara tokoh lintas agama maupun lintas organisasi. Agama apa saja yang ada di Jatiayu? Ada Muslim, Nasrani, Katolik. Jadi ini ya tokoh-tokoh itu setiap tahun kita kumpulkan untuk ya ibaratnya itu ya saling silaturahim lah ya, untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Bahkan kerjasama ini sudah bisa kita lihat tatkala ada event-event melaksanakan peringatan hari besar. Kalau hari besar Nasrani waktu Natalan itu di depan gereja itu ditungguin oleh banser untuk menjaga warga Jatiayu juga. Terus kebalikannya kalau Idul Fitri, sholat Id itu yang jaga adalah pemuda Nasrani itu. Ini sudah gereja. Ya, sudah berjalan itu. Baik. Terus yang kedua kalinya lepas dari kepercayaan, karena ini menyangkut filosofi mistis ya. Di sini itu ada salah satu petilasan atau peninggalan tempat bersejarah. Ya ini setiap tahunnya itu diperingati atau itu genduri gitu. Agenda kebudayaan. Madulakiran itu di Ki Ageng Wonokusumo yang bertempatan di Padukuhan Ki Ageng Wonokusumo. Ini yang bertempat di Padukuhan Wonontoro. Itu tidak hanya orang sini saja yang memanfaatkan untuk ziarah ke sana, bahkan itu sudah secara nasional orang dari mana-mana itu pada berkunjung ke sana. Sehingga kami berpikir orang lain yang tidak punya itu saja pada kesini, kenapa kita warga sini kok tidak istilahnya itu tidak melestarikan peninggalan itu.
kami berpikir juga kerjasama dengan pihak UGM waktu itu, tak suruh bikinkan master plan. Insya Allah itu nanti akan kita kembangkan menjadi wisata religius yang nanti sudah masuk agenda budaya sudah. Desa sudah. Jadi RPJM sudah kita bikin. Jadi wisata religius nanti juga tidak mengesampingkan warga masyarakat lingkungan, karena itu harus mendapat dukungan dari warga masyarakat lingkungan. Jadi sebenarnya tahun kemarin kita sudah kerjasama dengan Dinas Pertanian Perkebunan. Itu untuk lingkungan itu ada ikon salah satu jenis buah-buahan yang di situ cocok ditanami buah apa gitu. Jadi ini sudah dikaji dari UGM dari UGM itu apa nanti yang cocok di situ. Jadi kita nunggu itu, insya Allah untuk kedepannya akan kita realisasikan. Dan itu anggaran jelas kalau kita hanya mengandalkan dana desa jelas tidak mungkin. Jadi itu perlu ada dana yang lain, mungkin dari dana keistimewaan yang luwes untuk seperti itu mungkin, dan mungkin dana-dana yang lain. Terima kasih Pak. Ini ada 2 tempat Mas yang religius ini. Yang satunya adalah itu Mbah Lemuru. Mbah Lemuru itu petilasan juga ini. Petilasan. Itu yang bertempatan di Candi 6. Sehingga kalau ada warga masyarakat yang mau masuk ke Gunung Kidul wisata, nanti dari pantai bisa mampir di Wonontoro, terus mampir di Mbah Lemuru, terus mampirnya makannya ada di rest area ini. Ini harapan kami. Kalau selama 6 tahun ini Pak, Bapak juga pasti sudah sering keliling ke dusun-dusun ini dan sudah mengenal karakter masing-masing potensi di setiap dusun. Apa Pak potensi yang Bapak temukan selama 6 tahun ini yang bisa kemudian nanti dilanjutkan begitu, dibangun menjadi prioritas kebijakan begitu apa? Banyak Mas. Jadi waktu dulu banyak warga masyarakat yang mengeluh karena sekarang itu juga tidak, masyarakat itu sudah tidak bodoh membaca rekening listrik. Di situ tertera ada 8% dari pembayaran rekening mereka, pajak mereka itu ditambah 8% untuk penerangan jalan PJU. Tapi selama ini mereka tidak memanfaatkan jalan yang mana yang ada PJU. Bahkan setiap bulan Ramadan menghadapi Lebaran, dengan swadaya mereka itu pasang lampu di tiang-tiang listrik, itu diputusi dengan dari PLN. Nah ini kita angkat, kita cari solusinya, dan kebetulan waktu itu kepala perhubungannya, dinas perhubungan itu Pak Wahyu. Jadi sejak dulu teman, kita sampaikan keluhan warga masyarakat itu. Alhamdulillah tahun 2018 kemarin di ACC bahkan sudah akhir di Desember tahun 2018 itu kita diberi jaringan listrik untuk penerangan jalan di setiap padukuan. Itu 12 padukuan sudah semua diberi jaringan. Masyarakat tinggal menyambung dan menyalurkan saja. Terus selama kami menjabat juga apa Pak? Ya itu mungkin itu perlu disampaikan keahlian jangan Bapak sampai selama 6 jangan sampai tahun ini ada kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, sekalipun itu tidak bisa didanani dengan dana desa. Namun itu kan swadaya masyarakat, biar masyarakat itu punya greget. Semua padukuan yang tadinya belum punya balai padukuan, mereka alhamdulillah sekarang sudah punya semua. Semua padukuan sudah punya balai. Sudah. Jadi yang tadinya belum, kami menjabat itu masih ada 5 padukuan yang belum punya balai padukuan. Sekarang sudah semua. Sekalipun belum sempurna, namun sudah semua sudah memiliki tempat untuk bermusyawarah. Hanya untuk mendorong masyarakat, karena dana itu juga dari masyarakat.
Bahkan saya hanya membantu untuk nge-share ke warga di padukuhan tersebut yang ada di perantauan untuk membantu pembangunan. Alhamdulillah di sekarang sudah kampung semua. halamannya. Ya. Apa Pak gagasan Bapak kemudian yang akan nanti dilakukan pada periode kalau nanti kemudian masih dipercaya masyarakat Jati Ayu? Masih banyak, Mas. Akan melakukan apa saja? Masih banyak sekali. Contohnya? Kami masih meneruskan program kita yang masih banyak belum kita selesaikan. Jadi dalam RPJM kita itu masih banyak sekali yang belum kita lakukan. Apalagi 2 tahun ini tidak bisa gerak ya. 2 tahun ini tidak ada bisa. Pandemi COVID ini. Masih ada 2 gedung PAUD yang belum kita realisasikan. Dua gedung PAUD akan dilanjutkan. Ya. Terus saya punya gagasan untuk mempunyai jalan lingkar Jati Ayu. Ya. Yang sekarang sudah ada jalannya, namun untuk pengerasan dan pengaspalan belum. Nah, ini menjadi satu-satunya impian kami yang sampai sekarang belum terwujud. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak nanti kalau gagasan-gagasan Bapak yang tertunda akibat pandemi COVID dan semua desa mengalami. Nah, itu apa saja nanti akan bisa secara gamblang disampaikan masyarakat? Yang jelas masalah peningkatan kesejahteraan yaitu untuk pelatihan UMKM, karena UMKM tidak hanya dilatih saja selesai, enggak, itu perlu pendampingan, perlu kita dampingi, perlu kita berikan akses untuk pemasarannya bagaimana. Kita sudah punya link kerjasama dengan universitas, jadi kami sudah kerjasama dengan UAD, Universitas dengan, Ahmad Dahlan, ya, dengan UGM, dan khususnya Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Gunung Kidul. Kita sudah punya jaringan Universitas Gunung Kidul. Bahkan kalau ada warga masyarakat yang lulus tahun 2020 kemarin, 2021 ini kuliah di Universitas Gunung Kidul digratiskan. Siapa yang membayari Pak? Itu dari PAD provinsi. Ya. Saya punya link di sana, orang di sana. Berapa kota setiap tahun bisa mengkuliahkan warga? Sementara ini tidak dibatasi kota. Tidak dibatasi kota. Ini penting sekali informasi untuk para pemuda pemudi Kelurahan Jati Ayu ini ada kesempatan menarik untuk melanjutkan kuliah ya Pak di Universitas Gunung Kidul. Agak sedikit iklan tidak apa-apa, tapi ini informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Termasuk Pak Lurah ini bisa menyediakan beasiswa dari provinsi begitu. Termasuk kami sekarang beberapa tahun ini menggali atau menginventarisir pada warga masyarakat yang sudah lulus dari SLTA, namun sekarang belum bisa mengambil ijazahnya. Insya Allah itu kita ambilkan dengan juga lewat anggota Dewan. Bahkan hari ini tadi kita sudah menerima tiga ijazah yang belum bisa diambil. Jadi sudah jalan Bapak untuk sudah berkomunikasi dengan sudah sekolah 39 anak yang sudah kita ambilkan ijazahnya tahun kemarin. Ini karena tertunda pembayaran atau apa? Ya, alasannya ekonomi. Bahkan ada yang sudah punya anak 2 itu belum diambil. Sudah 6 tahun yang lalu. Masih ada tunggaan bayar ya? Jadi syaratnya surat tagihan dari sekolah, kakak orang tua, KTP bapak ibu, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Hanya itu. Semoga informasi ini segera ditangkap oleh masyarakat. Gitu. Pak, desa Kelurahan Jati Ayu ini sebentar lagi akan melaksanakan PILUR, pilihan lurah. Saya sudah dengar dari beberapa sudut begitu ada calon-calon yang muncul. Bapak juga nanti akan melanjutkan tuh Pak. Insyaallah. Kemudian ada yang muncul. Mungkin perlu ada pesan yang ingin disampaikan kepada rival-rival Bapak. Kepada yang sudah mendaftar selain Bapak itu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan saya cuma begini, mari kita bersaing dengan semaksimal mungkin, namun dengan cara yang santun. Kita bikin warga masyarakat Jati Ayu ini
aman, damai, jangan bercerai-berai hanya karena pilihan. Ini harapan kami hanya itu. Ya, oke. Sekarang kemudian pesan untuk masyarakat, Pak, pemilih. Ya. Pemilih kami persilahkan untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka sendiri, karena bagi siapapun yang maju, entah itu incumbent, entah itu tokoh masyarakat, warga masyarakat sudah tahu latar belakang mereka masing-masing. Jadi silahkan monggo pilihlah sesuai hati nurani mereka sendiri-sendiri. Jangan hanya karena amplop. Sayang sekali. Karena sekarang itu yang namanya kepala kambing saja sudah 80 sampai 100 ribu. Kok kepala kita hanya dibeli 30 sampai 50, kan kasihan. Jadi monggo pada masyarakat. Permainan itu apakah nanti akan ada di momen pelur ya, ini, Pak? Saya sendiri belum tahu. Semoga jadi ada ya, Pak. Ya ini hanya pesan saja, jangan sampai hanya gara-gara itu sehingga kita menggadekan kaluran kita untuk hanya berat uang yang segitu. Yang ini kemudian nanti justru bisa menghambat pembangunan itu sendiri karena orang yang bermodal belum tentu memiliki keterampilan ataupun kemampuan mengelola tata kelola desa ini, kemudian nanti menjadi pemimpin. Ini sangat dan selama disayangkan ini, selama ini sampai sekarang kami belum menyentuh pada warga masyarakat untuk menuju ke situ. Jadi kita masih fokus penanganan COVID yang ada di Jatiayu. Jadi fokus kita itu. Masih berapa yang warga Bapak? Alhamdulillah hari ini habis. Hari ini sudah selesai. Habis. Zona merah tadi sudah dicabut, zona hitam sudah dicabut. Sudah habis. Untuk Jatiayu sudah tidak ada yang terpapar atau yang isolasi. Sudah habis. Baik, teman-teman, sudah 30 menit lebih sedikit saya ngobrol-ngobrol bersama Pak Lurah Jatiayu, Pak Giono. Banyak hal yang bisa saya pahami, saya mengenal potensi-potensi dari setiap dusun maupun potensi di kelurahan ini. Semoga ini bisa menjadi catatan bahwa nanti 30 Oktober memilih pemimpin ini yang berpengalaman, kemudian yang rekam jejaknya juga baik dan bisa menjaga martabat demokrasi ini. Terima kasih Pak Giono, selamat dan terima kasih sudah berbagi dengan kami semua. Rubrik Ruang Ngobrol Asik. Matur nuwun, sampai jumpa lagi.